mendengarkan podcast ini. Tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah bersyukur dalam penderitaan. Tema ini bagus, kedengarannya idealis, mantap. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa tema ini tidak bisa dikenakan kepada semua orang. Tema ini tidak bisa dikenakan kepada semua orang. Tema ini hanya bisa dikenakan untuk anak-anak Tuhan yang sudah dewasa atau sungguh-sungguh mau menjadi dewasa. Anak-anak Tuhan yang memiliki proyeksi, memiliki tujuan untuk sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Berbicara mengenai bersyukur, saudara, tentu kita tahu bersyukur sama dengan ucapan terima kasih. Terima kasih yang ditujukan kepada Tuhan atas sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kenyamanan, sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Sama dengan kalau kita berterima kasih kepada seseorang karena kita merasa mendapat sesuatu yang menguntungkan, satu nilai yang baik. Nah, sekarang kita bersyukur, artinya berterima kasih kepada Tuhan dalam penderitaan atau atas penderitaan yang kita alami. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita bersyukur dalam penderitaan? Ada keuntungan, ada kebaikan apakah di balik penderitaan itu? Itu yang menjadi masalah. Seperti yang tadi saya kemukakan, tema ini tidak untuk semua orang, saudara. Tetapi untuk orang-orang Kristen yang dewasa, paling tidak yang mau dewasa atau menjadi sempurna dan berkenan kepada Allah. Siapa yang mau menderita? Sebab menjadi filosofi hidup manusia dan konsep yang mengakar di dalam diri setiap insan. Hidup ini untuk mencari kebahagiaan. Entah itu tersurat atau tidak, atau tersirat. Filosofinya adalah hidup ini untuk memperoleh kebahagiaan. Siapa orang yang mau menderita? Baik penderitaan itu menyangkut masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, tertindas, dihina, dilukai, kehilangan orang yang kita cintai, tidak menikmati kenyamanan, baik makan minum atau kebutuhan jasmani lain, dan banyak hal yang diidentifikasi sebagai penderitaan. Dan manusia pasti menghindarinya, saudaraku, ya. Manusia pasti menghindarinya. Manusia pasti menghindari penderitaan. Maka manusia berusaha untuk bisa menjauhi penderitaan, supaya tidak jatuh miskin, supaya tidak jadi orang miskin, sekolah, kuliah, bekerja, berkarir, hemat, memaksimalkan potensi, memiliki keahlian, dan lain sebagainya. Supaya tidak sakit, jaga pola makan, memiliki pola hidup yang baik, minum vitamin, dan seterusnya. Supaya rumah tangga tetap utuh, ya, berusaha supaya tidak benturan, tidak friksi, tidak cekcok, tidak bertikai dengan pasangan hidup, dan lain sebagainya. Supaya tidak melihat anak-anak menderita, maksud saya anak-anak menjadi miskin,
gagal hidup dan lain sebagainya, maka anak-anak dibawa ke sekolah, dididik dan lain sebagainya. Itu usaha-usaha yang kita lakukan sejak muda setiap hari. Intinya adalah bagaimana menjauhi penderitaan. Nah, sekarang kita mendapat tema bersyukur dalam penderitaan. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang dengan filosofi hidup, pandangan hidup manusia pada umumnya. Maksudnya apa? Bersyukur dalam penderitaan di sini maksudnya apa? Nah, saudaraku sekalian, saudara sudah terlanjur mendengar khotbah ini sekarang, ya. Jadi mau tidak mau saudara mengikuti, ya. Dan percayalah bahwa kebenaran ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi hidup saudara, ya. Dan Anda beruntung kalau bisa mendengar kebenaran ini serta mau menerima dan berubah. Untuk berbicara mengenai tema ini dengan tepat atau membedah tema ini dengan tepat, saudaraku sekalian, ya, kita harus memahami dulu apa maksud penderitaan itu. Nah, ada berbagai jenis penderitaan yang dialami manusia, saudara, ya. Penderitaan yang dialami oleh karena orang tua, penyebab penderitaan. Orang tua miskin, orang tua susah, orang tua kena penyakit, anak ikut mengalami, ya. Yang kedua, penyebab penderitaan karena diri sendiri, karena malas, karena ceroboh, ya. Pasti ada penderitaan di situ. Yang ketiga, karena orang lain. Keempat, keadaan dunia. Kalau bicara soal bersyukur dalam penderitaan, jika dibedah, saudara, kita perlu waktu bukan hanya satu sesi, bisa 2, bisa 3, tidak berlebihan, bisa 4 atau 5. Sebab ketika saya mulai membaca persiapan saya, wah, tidak cukup waktunya. Tapi saya akan membuat semacam ringkasan. Dan ringkasan ini menjadi kesimpulan yang saudara-saudara bisa tangkap dan saudara miliki. Penderitaan itu, saudaraku, biasanya karena ini. Paling tidak. Tentu semua ini akarnya dosa. Kalau tidak ada dosa, tentu manusia tidak mengalami penderitaan seperti yang manusia alami hari ini. Sekarang kita sudah ada di dunia, saudaraku. Kita ada di dunia dengan keadaan seperti ini, dunia yang sudah jatuh, dunia yang terkutuk, bumi yang terkutuk, dan manusia yang rusak. Pasti kita akan mengalami penderitaan. Sorry, tidak mungkin orang tidak mengalami penderitaan, ya. Tidak mungkin orang tidak mengalami penderitaan. Tidak mungkin orang tidak mengalami penderitaan. Ini harus diukir dulu di dalam jiwa kita, ditato, digoreskan sedalam-dalamnya, bahwa dunia di mana kita hidup ini tidak mungkin tidak ada penderitaan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, prinsip pertama yang penting, mau dengar? Ini penting sekali sebelum kita lanjutkan. Amin. Jangan berusaha menjadikan dunia ini firdaus. Itu utama. Ini kunci dari seluruh pemberitaan firman Tuhan hari ini. Jangan menjadikan dunia firdaus. Apapun. Apakah itu suamimu, apakah itu istrimu, apakah itu anakmu, apakah itu orang tuamu, siapapun, apakah itu hartamu, apakah itu rumahmu, jangan menjadikan dunia ini firdaus. Ini prinsip. Sebab, saudaraku, segala hal yang saudara anggap sebagai kebahagiaan, yang pertama, saudaraku,
terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas. Kalau dengan kata lain mau cacat. Tidak ada yang tidak bercacat. Siapapun dia, apapun dia bercacat. Satu. Yang kedua berkaitan dengan bercacat tadi, saudaraku. Anda tidak mungkin bisa menikmati satu kebahagiaan sementara orang lain tidak bahagia. Kalau Anda bisa bahagia, orang lain tidak bahagia, ya saya tidak bisa ngomong kepada saudara. Sebab tema ini kan memang ditujukan untuk orang-orang yang dewasa. Yang pertama ingat, maaf sebelum yang pertama kedua, dunia ini bukan Firdaus. Itu prinsip penting. Itu tidak boleh dikurangi, saudaraku. Kita harus mengukirnya di dalam loh hati kita, mentato, menggoreskan sedalam-dalamnya. Dunia ini bukan Firdaus. Firdaus itu sebenarnya dari bahasa Yunani, paradeisos. Dalam bahasa Ibraninya pardes, yang artinya garden, taman. Dunia bukan taman yang indah, saudaraku. Kalau kita lihat anak-anak kita nyanyi ya, taman kanak-kanak gitu ya, semua sukacita, semua gembira. Kalau saudara lihat perang Suriah hari ini, anak-anak ketimbun ketimbun rumah yang roboh ditembak oleh tentara Suriah. Anda melihat hari ini anak-anak yang bermain di atas banjir setengah meter, dia bermain-main di kubangan. Kotornya bisa diperhitungkan ya saudara. Hidup ini nggak nyaman. Kalau ada anak-anak yang bahagia, bisa dihitung jumlahnya, boleh dihitung. Biar dia kaya juga, pulang ke rumah mami papinya berantem, betul nggak? Maminya nggak pulang, betul? Papinya mungkin yang nggak pulang, berantem, tragis. Kadang-kadang kalau lihat hidup ya saudaraku, hidup ini tragis, sangat tragis. Saya bukan pesimis hidup saudara, tapi saya cuma berpikir logis saja, tidak melankolis atau sentimental ya. Hidup ini tragis kok. Saya kira banyak di antara kita yang sekarang hidup di dalam kesulitan ya, yang sampai nggak bisa ngomong gitu. Saking beratnya, saking sulitnya. Tapi yang lain mungkin juga tidak punya masalah ya. Ceria saja, suami punya pekerjaan, anak-anak sekolah antar dijemput, uang ada, mobil ada yang begitu. Tapi jumlahnya tidak banyak. Dan orang-orang seperti ini mestinya saya bisa ajak untuk tidak terlalu bahagia dengan diri sendiri. Kalau Tuhan berduka melihat banyak orang sedang dalam penderitaan. Masih saya diikuti ngomongan saya ini? Memang kedengarannya filosofis, tapi betul begitu saudara, betul begitu, betul ya. Banyak penderitaan orang ya. Dunia ini bukan rumah kita saudaraku ya. Oleh sebab itu jangan membangun Firdaus. Sebab apapun kebahagiaan yang kita miliki, kebahagiaan yang bisa dinikmati itu terbatas, betul? Apapun terbatas. Terbatas nikmatnya, terbatas waktunya, oke? Terbatas nikmatnya, terbatas waktunya. Betapa tragisnya kalau saudara punya sesuatu yang membahagiakan, tapi ada jangka waktunya. Lebih baik nggak pernah punya, betul? Lebih baik nggak pernah punya. Maka saya sering berkata, orang makin kaya, makin berat waktu melepaskan. Oke? Lalu filosofi saya begini, saudara. Jangan genggam sesuatu erat-erat, supaya tidak sakit waktu melepaskannya. Genggam Tuhan seerat-eratnya, tapi yang lain tidak usah erat-erat, saudaraku. Toh akan bisa dilepas. Toh akan pasti dilepas. Makin punya banyak, makin tragis. Anda bisa ngerti? Realistis saya ngomong,
sangat realistis. Dan saya mengajak saudara berpikir ke arah itu. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang gagal, saudara. Karena saya gagal, saya ngomong begini, enggak. Saya punya potensi untuk menikmati dunia, ya. Tetapi kita sudah berjalan sejauh ini di dalam kebenaran, ya. Kita memilih untuk mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, memikul salib bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bisa bicara begini, saudara, ya. Bukan karena kita gagal hidup lalu kita mengatakan ini. Terbatas waktunya, terbatas nikmatnya. Karena terbatas nikmatnya, maka orang sering mau mendapatkan jumlah lebih banyak. Oke? Ya, dia mau mencari kebahagiaan supaya nggak miskin, hartanya mesti cukup. Udah cukup mau banyak, udah banyak mau lebih banyak, mau lebih banyak mau sangat banyak, udah sangat banyak mau super banyak. Nggak pernah habis. Padahal untuk itu, ini mengerikannya, untuk itu dia pasti mengabaikan keselamatan abadi, keselamatan kekal. Nah, mungkin banyak ibu-ibu yang tidak masuk ke wilayah mencari nafkah, ya, atau bisnis, ya. Tapi bukan tidak mungkin ibu-ibu ikut terseret dalam filosofi hidup ini, ya. Rasanya kalau lebih banyak lebih bahagia. Ketika punya 2, dia merasa cukup. Tapi lama-lama dia merasa nggak cukup. Dia merasa lebih bahagia kalau punya 5. Sudah punya 5 dan seterusnya. Kita hidup di dunia yang tidak bisa menjadi Firdaus, dan jangan berusaha menjadikan dunia ini Firdaus. Walaupun kita punya kesempatan membangun Firdaus di bumi, jangan membangun Firdaus di bumi. Nah, saya mulai masuk ke dalam penderitaan itu, apa maksudnya? Saudaraku sekalian yang kekasih, ada beberapa penderitaan yang tadi telah saya sebutkan ini. Karena orang tua kita, betul. Karena diri sendiri bisa, karena orang lain bisa, karena memang keadaan dunia seperti ini. Saudaraku sekalian, Tuhan mengajarkan kepada kita satu hal yang indah. 2 Korintus 4 ayat 16 kita mulai. 2 Korintus 4 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. saudara, penderitaan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini itu penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus, ya. Bukan penderitaan yang dialami sebagian besar manusia. Penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan karena pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini penderitaan yang mendatangkan kemuliaan kekal. Dan tidak banyak orang yang masuk ke wilayah ini. Tidak banyak. Sebab penderitaan seperti ini penderitaan yang mengerjakan kemuliaan kekal. Tadi saya sudah katakan dunia ini tidak bisa menjadi Firdaus. Semua kebahagiaan terbatas kualitasnya dan waktunya, saudaraku, ya. Lagi pula kita tidak mungkin bisa bahagia karena fasilitas dunia, sementara kita menikmatinya, orang lain menderita. Nah, mungkin kalau masih bisa, Anda bukan
alamat, address dari khotbah ini, Anda nggak bisa ngerti. Anda nggak bisa ngerti. Penderitaan yang dimaksud Paulus ini penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus. Penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini sebenarnya satu karunia, saudaraku. Kalau saudara membaca satu perikop di dalam Alkitab, Filipi 1 ayat 29 dan 30, saudara juga menemukan satu pernyataan yang indah. Mari kita baca. Filipi 1 ayat 29-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, Terus? melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Penderitaan yang kita syukuri itu penderitaan yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan, dan keuntungan dan kebaikan di sini tidak boleh diukur dengan benda di dunia. Dapat jodoh yang baik, dapat anak yang baik, dapat suami yang baik, istri yang baik, ekonomi yang baik, pekerjaan yang baik. Bukan itu ukurannya. Saya tidak mengatakan kita tidak butuh tersebut, tidak. Itu masih rendah nilainya. Masih rendah nilainya. Yang nilainya tinggi tadi itu kemuliaan. Penderitaan yang kita alami mendatangkan kemuliaan kekal. Jadi kalau kita bersuka cita dalam penderitaan, itu bukan penderitaan karena sesuatu yang tidak mendatangkan kemuliaan. Saya tidak bisa menganulir tema khotbah ini itu hal-hal sederhana, enggak mau. Saya mau menyampaikan apa yang ideal, saudara, apa yang ideal. Kan di dunia ini, di banyak agama atau para pembicara pengembangan kepribadian, ya, kan mengatakan juga penderitaan itu bisa membuat orang dewasa, bijaksana, matang, belajar dari kesulitan dan lain sebagainya. Bisa. Tapi saya tidak membawa saudara ke ranah atau wilayah ini. Saya mengajak saudara kepada kebenaran Alkitab yang menurut saya dan menurut kita semua kebenaran yang ideal. Amin. Kalau Anda menderitanya supaya tidak salah jodoh, supaya Anda punya ekonomi baik, Anda bijaksana dalam hidup ini sehingga Anda tidak jatuh miskin, dan hal-hal yang bersifat fana, itu bukan di sini tempatnya. Ada banyak pembicara-pembicara pengembangan kepribadian, aktualisasi diri, bagaimana mengembangkan mental karakter yang baik dan santun di masyarakat di luar gereja. Tapi kalau di sini saya harus berbicara mengenai nilai kekekalan. Penderitaan yang dimaksud ini adalah penderitaan yang mendatangkan kemuliaan, dan kita diberi karunia bukan saja untuk percaya tapi juga untuk menderita. Ayat berikutnya yang luar biasa, saudaraku. Ayat 30. Ya. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Pergumulan yang sama. Mungkin kasusnya beda, tapi intinya sama. Seorang yang kehilangan kenyamanan hidup, seorang yang rela tidak memiliki kenyamanan hidup, seperti Paulus yang mengorbankan segenap hidupnya untuk kerajaan Allah. Bicara begini saya terus terang agak pesimis. Siapa orang yang mau ikut? Siapa orang yang mau dengar? Tetapi lebih baik 3 orang daripada saya harapkan 100 orang tapi khotbahnya tidak sesuai dengan kebenaran yang ideal dalam Alkitab. Mengerti? Bahkan mungkin tidak seorang pun yang mendengar yang mendengar khotbah ini lalu mengikuti, tidak apa-apa. Tapi saya tidak mengurangi kualitasnya. Anda hari ini terus terang ya, banyak yang sudah lama duniawi mendengar kalimat ini sangat asing. Karena Anda pikir apa yang saya katakan ini untuk orang-orang yang bosan hidup, udah nggak bisa menikmati hidup.
Anda keliru kalau memandang saya tidak bisa menikmati hidup. Saya memiliki pekerjaan, saya memiliki bisnis, saya punya usaha, cukup untuk hidup saya, ya. Saya bisa menikmati hidup, saudaraku, sangat bisa. Tapi kalau kita sudah berjalan sejauh ini dalam kebenaran Tuhan, kita tidak mau noleh ke belakang. Sebab 70 tahun hidup kita di dunia, apa artinya? Dan kita juga tidak tahu di mana ujung perjalanan kita. Kapan jantung kita berhenti berdetak, nadi kita berhenti berdenyut, kapan dada ini menjadi datar dan tidak ada paru-paru yang berkembang. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu selama kita ada di dunia, kita mau menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk memiliki firdaus yang lain, bukan firdaus di bumi. Orang harus memilih firdaus di bumi atau firdaus di tempat lain, di langit baru, bumi baru. Anda tidak bisa memiliki dua-duanya, tidak bisa. Ini bukan berarti lalu Anda menjadi tidak bahagia hidup, tetap bahagia. Kebahagiaan tanpa terikat perkara materi. Nah, saudara, penderitaan yang kita syukuri itu penderitaan untuk pekerjaan Tuhan, untuk keselamatan jiwa orang lain, berkat bagi sesama kita, saudara. Saya katakan sampai level ini sudah sedikit sekali, tetapi sesedikit apapun tetap saya sampaikan supaya saya tidak bersalah, dan nanti di kekekalan kalau ketemu Tuhan Yesus Anda tidak bisa berkata saya tidak tahu. Anda tahu apa yang saya katakan, tapi sering Anda tidak mau tahu. Tapi Pak, bagaimana kita bisa memikul penderitaan orang lain sedangkan kita masih bisa punya penderitaan ini? Oke, kita balik ke sini. Ini bisa menjadi sumber kausalitas penderitaan, bisa. Baik orang tua, diri sendiri, orang lain, keadaan dunia. Tetapi saudara, ini hebatnya Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku sekalian, saya percaya, saya merasa, saya menganalisa beberapa saudara yang saya kenal, bahkan mungkin tidak dekat, cuman say hello di lift, tapi saya bisa meraba orang-orang yang mengasihi Tuhan, walaupun kasihnya belum menyala besar. Sebab kalau saudara bisa mendengar khotbah di suara kebenaran begitu tekun, ya, diomelin terus diarahkan ke langit baru, bumi baru, Anda masih datang, itu luar biasa. Oke, ya, tidak ada berkat jasmani yang saya janjikan, saudaraku. So, berkat jasmani itu dijanjikan oleh Tuhan kalau Anda bekerja keras dan bertanggung jawab. Amin. Jadi tidak usah dibicarakan. Anda anak-anak Allah yang pasti dipelihara. Nah, karena Anda sudah mulai berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, Tuhan akan menjadikan semua sarana, semua pengalaman hidup sebagai cara untuk mendewasakan kita. Entah karena orang tua kita, entah karena salah kita sendiri, entah karena orang lain, entah memang beginilah keadaan dunia. Percayalah, di dalam persoalan hidup yang saudara alami, di situ Tuhan mensekolahkan Anda. Sekolah kehidupan. Oleh sebab itu ketika kita dalam satu kesulitan, dalam satu kesulitan, dalam satu kesukaran, atau kata yang lain, dalam satu penderitaan, temukan bagian mana dalam hidup kita yang digarap Tuhan,
temperamen kita yang gampang marah, perasaan yang gampang tersinggung, materialistis kita, atau berbagai dosa lain yang melekat dalam diri kita yang Tuhan mau cabut. Aduh, bagusnya kalau dicabut lewat doa selesai. Rupanya enggak. Kalau Alkitab mengatakan Allah turut bekerja, sebenarnya kata turut itu dalam teks aslinya enggak ada loh. Allah bekerja, itu aja. Enggak ada kata turutnya, itu teks aslinya enggak ada loh. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi begitu Anda berkata, Bapa, oh kamu jadi anakku, aku mengasihi engkau, oh kau mengasihi aku mau menjadi seperti putramu, mari digarap. Tapi kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, ayat ini tidak berlaku. Ya, sekarang Anda sudah mulai mau mengasihi Tuhan, tapi kenapa punya masalah? Masalah itu yang tadi saya katakan, kesukaran, kesulitan atau penderitaan menjadi vitamin dalam jiwa saudara, sehingga yang dipandang orang penderitaan Anda pandang sebagai berkat. Ini saya belum bicara soal penderitaan Paulus loh, belum loh, saya baru balik ke sini lagi. Amin saudara. Sebab Anda tidak bisa memikul penderitaan untuk orang lain kalau Anda tidak bisa menanggulangi masalah-masalah pribadi yang terjadi dalam hidup Anda setiap hari. Ternyata Allah menggarap kita lewat segala keadaan. Maka Alkitab mengatakan besi menajamkan besi. Iron sharpen iron. Besi menajamkan besi, sebuah gesekan yang melukai, menajamkan, menimbulkan pijaran api. Dari dulu, ya, dari dulu Yakub mau dipakai Tuhan juga diproses, Yusuf mau dipakai Tuhan juga diproses, Musa mau dipakai Tuhan juga diproses, dan kita semua juga untuk dewasa harus dimuridkan. Jadi tidak ada jalan singkat, apa jalan tikus istilahnya, betul? Jalan pintas tuh nggak ada. Semua juga lewat liku-liku proses yang tidak sederhana. Nah, kalau kita tahu bahwa penderitaan itu merupakan bagian dari penggarapan Tuhan untuk kedewasaan kita, kita bisa bersyukur dong. Amin. Nah, jadi penderitaan tidak dipandang sebagai penderitaan, berkat. Kan dibalik kesulitan, dibalik kesukaran, ada sesuatu yang indah yang kita terima. Sama kan kalau imunisasi, tahu kan kita nggak bilang anak kita sakit kan, ya jadi panas bukan karena sakit, dikasih imun untuk keselamatan dia. Iya, kalau kita olahraga sudah rasanya mau berhenti, supaya jantung kita bekerja baik, kita nekat jalan terus. Nah, ini contoh saja. Dapat suami yang tidak benar, ya kan? Ada kan yang begitu? Dapat teman berkhianat, ya, dan macam-macam. Nah, Tuhan akan mengizinkan keadaan ini, plus, ada plusnya itu. Nggak satu di situ. Ini kan penderitaan pada umumnya, plus sesuatu yang Tuhan adakan, bukan karena salah saudara, bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan mau. Anda bisa ngerti? Tentu pakai orang lain, betul? Bukan salahmu, bukan kekeliruanmu, tapi Tuhan adakan itu pakai keadaan. Allah memakai itu luar biasa. Nah, kalau sudah mengerti begini kan kita bersyukur. Kita akan bersyukur untuk setiap kejadian, termasuk manusia yang dipakai Tuhan untuk menyakiti kita, merugikan kita. Kita nggak cari kambing hitam, ini gara-gara dia, itu jahat, enggak. Terus terang saya juga beberapa waktu yang lalu masih begitu, tapi sekarang saya kan lagi belajar kudus per menit, betul nggak? Kalau nggak per tahun susah, per menit dulu. Setahun nggak bisa bikin dosa, bisa nggak bikin salah sama sekali, nggak bisa. Sebulan sulit,
Sekarang dari menit pertama, menit kedua, lalu yang kedua. Pikirkan seakan-akan semua yang kita lakukan direkam, divideoin, akan dilihat orang. Kalau kita malu berarti something wrong. Ngerti? Loh kok nggak ada yang amin ya? Anda paham nggak maksud saya? Kayak anak kecil tuh Pak, memang. Tapi menurut saya ya, ini finishing. Anak Tuhan yang mengalami finishing itu begitu. Per menit dia harus menjaga kesucian. Lalu segala tindakan yang dia lakukan seakan-akan direkam dan akan dilihat. Nggak usah tindakan yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Kalau saya menatap mata perempuan, apa yang muncul di pikiran saya? Kalau sesuatu yang salah, Tuhan tahu, betul. Itu juga akan dimunculkan. Malu nggak? Nah itu dia. Kalau Anda ngomongin orang, berpikirlah dia ada di situ. Betul nggak? Misal saya ngomong sama Bu Mega. Bu Mega, kenal nggak sama Ibu Putu? Terus saya ngomongin Ibu Putu. Saya harus berpikir seakan-akan Ibu Putu ada di situ. Kalau dia ada di situ, saya pun akan ngomong seperti ini. Nggak malu. Ibu Putu itu kalau seminar selalu ada pertanyaan. Bener nggak itu? Lah kalau dia ada kan saya nggak perlu malu kan? Kalau dia punya kesalahan, bukan hakku menjadi paparazzi, jadi wartawan yang menyiarkan. Amin, saudara. Lalu tidak mengkambing hitamkan orang lain. Bersyukur, lalu tidak mengkambing hitamkan orang lain. Jadi umur kita kan makin pendek nih Bu, amin. Jangan cuma ngomong gini, aku udah tua dah, mau kemana larinya kalau ndak mati? Ya emang mati, tapi sebelum mati kamu gunakan waktumu untuk sekolah kehidupan. Nah sekolah kehidupan itu memproses kita, supaya watak karakter kita bisa diubah. Jika watak karakter kita diubah, seiring dengan karakter kita yang membaik, watak kita yang membaik, seiring itu pula Tuhan memakai kita untuk ikut memikul beban orang lain. Nah kalau kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri, kita masih egois, bagaimana Tuhan mau mempercayakan pekerjaan yang besar kepada kita? Saya tahu saudara-saudara sekarang punya masalah, pasti. Masalah yang rasanya tidak dicabut-cabut oleh Tuhan. Itu sama dengan duri dalam daging. D3P. Oh, masih ingat. Duri dalam daging permanen. Betul. Mertua itu bisa jadi D3P. Suami juga bisa jadi D3P. Istri juga ya bisa. Kehidupan, keadaan kita yang sulit. Kenapa ini masalah? Kok enggak beres-beres? Kok Tuhan enggak cabut-cabut? Itu dikasih stempel D3P. Jangan buat stiker lo, jidat suami ditaruh lo ya. Ada duri ya, thorn in the flesh. Thorn in the flesh permanently. Jadi permanen, enggak apa-apa. Permanen cuman di bumi loh. Permanen cuman di bumi loh. Ini enggak permanen selamanya. Pokoknya pasti jalan ini ada ujungnya. Pasti ada akhirnya, saudara. Kuat. Ingat dua kata yang nggak boleh diucapkan kalau kita mengalami penderitaan. Supaya tahan segala. Satu apa? Sampai kapan ini? Terus? Aku tak tahan lagi. Oke? Ingat ya, satu sampai kapan begini. Yang kedua, aku tak tahan lagi. Dua kata ini nggak boleh diucapkan. Sampai kapan Tuhan? Terus Tuhan mungkin suruh malaikat. Malaikat jawab, kapan-kapan. Ya, sampai kapan Tuhan? Kapan-kapan. Yang kedua, aku tak sanggup lagi. Anda berkata begitu
Padahal firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia. Bukan kekuatan anak Tuhan loh. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Coba cek dulu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa. Ibu-ibu, coba bapak-bapak dengar saya ngomong. Yang you alami itu juga dialami manusia lain. Jangan kolokan, jangan manja. Bukan hanya Anda yang punya kesulitan itu, orang lain juga punya kesulitan. Bahkan kita melihat ada banyak orang yang lebih berat. Jujur ngomong, lebih berat. Suami masuk penjara, anak juga masuk penjara karena narkoba. Yang satu nikah dengan orang beragama lain, ekonomi berantakan, anak kecil masih sekolah. Aduh saudara, itu dialami orang-orang banyak. Ada ibu-ibu yang anaknya banyak, betul, yang ini betul, saya saksikan. Malam mijit orang, pagi cuci baju di beberapa rumah, pagi sampai jam berapa, dan jam berapa lagi. Luar biasa loh. Kok bisa ya? Pak, saya minta pinjam duit anak saya mau sekolah. Ya, nanti saya suruh orang ke sekolah yuk, sekolah anak yuk, saya nggak mau dibohongi. Saya bayarin. Bukan orang Kristen. Jangan hanya orang Kristen yang kita bantu. Biar keharuman ini dicium semua orang. Kita bukan mosok. Nah kalau uang cuma 500 sampai 1 juta, apa sih saudaraku? Masih bisa kita kan gak tiap hari juga, gak semua orang juga. Waduh, orang itu tahan banget, bingung saya. Hebat. Banyak orang yang menderita loh saudaraku. Saya jemput anak saya yang perempuannya, yang SMA, yang gadis. Pokoknya selama saya ada waktu jemput, saya bisa jemput. Saya nunggu gitu. Saya nunggu di mobil. Kadang setengah jam belum keluar saya nunggu. Pernah 45 menit saya nunggu. Nggak apa-apa. Sambil baca buku lah, apalah. Saya terenci bawa motor jualan susu kedelai gitu. Wah, kayak gak ada masalah gitu. Tawa sambil makan roti, duduk gitu. Saya lihatin, dia gak tahu, saya di mobil liatin terus gitu. Aduh, ini Enci kok merdeka bener sih. Anda gak perlu harus jual susu kedelai, bawa motor. Gak perlu. Banyak yang enggak. Tapi tentu juga ada yang lebih susah dari itu. Banyak orang menderita. Tapi lihat bagaimana dia menyikapi penderitaan. Nggak manja loh, betul? Nggak manja. Saudara ya, baru masalah kecil loh. Help. Udah kayak kena tsunami gitu loh. Kayak kena tsunami, baru banjir kecil udah kayak tsunami. Hah? Baru gempa skala Richter 3 atau 4, udah tolong, belum 9. Paham gak saudara? Ayolah, jangan kolokan. Bagaimana Anda bisa dibentuk Tuhan lewat segala masalah? Kalau kena masalah dikit, sudah gak ngerti maksud masalah itu apa. Sekarang tahu dong bahwa Allah menggarap kita. Amin. Kita gak perlu cari kambing hitam, betul? Kalau kita cari kambing hitam, menunjukkan kita gak mau dibentuk. Kita gak akan berubah. Dulu saya juga rajin cari kambing hitam, ini gara-gara si ini gara-gara si itu. Tapi saya nggak berubah gara-gara itu. Sekarang kita berkata, Tuhan membentuk aku lewat keadaan ini. Tuhan memakai orang itu untuk memproses saya. Udah, saya jadi happy deh. Merdeka. Dulu diem-diem batin, tau batin ya? Nggak ngomong tapi batin gitu. Ini orang sialan ini. Betul nggak? Batin gitu. Ini sialan nih orang ini. Bener-bener nih orang. Sekarang ya udah, Tuhan pakai dia, terima kasih. Aku
Aku sepatunya, dia sikatnya, aku disikat biar mengkilat. Amin, saudaraku. Oke, mulai sekarang nggak bersungut-sungut lagi ya. Tuhan, kenapa gaji suamiku segini Tuhan? Oke, apapun yang terjadi, jangan bersungut-sungut lagi. Semua mendatangkan kebaikan. Semua mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu bukan kebaikan menurut ukuran manusia, kebaikan menurut ukuran Tuhan. Amin. Untuk menyempurnakan kita. Jadi saudaraku sekalian, penajaman-penajaman yang Tuhan lakukan tersebut akan membuat kita dewasa. Nah, sekarang saudara bisa lihat. Penderitaan itu maksudnya kesukaran ya, sesuatu yang tidak nyaman. Penderitaan itu, ini penderitaan versi 1 ya saudara, itu mendewasakan. Kalau Anda sudah lalui ini, Tuhan nggak perlu kasih terus. Ini nyusahin Anda melayani Tuhan, bukan nyusahin Anda hidup mengganggu pelayanan. Setelah ini Anda masuk sini, penderitaan dalam pelayanan. Nah, ini artinya pikul salib. Pikul salib. Ini penderitaan jenis kedua. Ini penderitaan jenis kedua. Penderitaan mendewasakan. Setelah dewasa kita dipercayai untuk menderita bersama dengan Kristus. Ingat ya, ada orang yang boros jadi miskin. Oh, penderitaan. Oh enggak, itu penderitaan versi 1 loh, bukan 2. Jangan, oh salib, aku pikul salib. Itu bukan salib, itu silap. Ngerti enggak? Kalau masih silap, belum salib. Tapi ketika Anda berdewasa rohani, memikul akibat kesalahanmu, nah Anda bertumbuh dewasa. Dan kedewasaan itu akan membuat Anda dipercayai memikul salib. Penderitaan yang kita alami untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Begini contohnya, ini tidak harus begitu. Orang yang Tuhan izinkan dalam kesulitan ekonomi, supaya nggak sombong. Kalau kaya sombong, terus bisa dilewati. Akhirnya, kalau dia kaya dia sombong, dia matre. Setelah dia melewati kemiskinan, jebret, Tuhan pulihkan ekonominya. Pulihkan ekonominya bukan untuk beli mobil baru atau rumah bagus, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak kasih lagi kesulitan ekonomi, nggak perlu lagi. Dulu terus selalu mendapat fitnahan, tantangan, hinaan, itu supaya Anda dewasa, betul? Begitu lewat, nggak perlu lagi. Kalau ada kadang-kadang supaya tahu dunia ini bukan rumah kita. Nggak perlu mendapatkan kesulitan-kesulitan penderitaan yang pertama karena mengganggu pelayanan. Anda mengerti maksud saya? Amin. Tidak ada cara mudah untuk dipakai Tuhan. Semua juga lewat proses. Semua juga lewat pergumulan. Dan pergumulan itu tidak ada yang ringan, tapi semua berat. Tapi ingat, itu biasa. Terus tadi kalimatnya belum selesai. Terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Terus? Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak melampaui kekuatanmu. Terus? Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pasti ada way out. Pasti. Kalimat ini penting. Pasti ada ujungnya, saudara. Setiap masalah yang kita hadapi pasti ada ujungnya. Kan kalau ngadepin suami yang tidak takut Tuhan kan, ya Tuhan kok tambah jahat ya. Saya tambah benar, dia tambah jahat Tuhan. Alangkah baiknya kalau engkau matiin dia Tuhan. Aku akan melayani engkau tanpa gangguan. Nggak bisa. Kamu belum dewasa. Dia ku taruh supaya kamu dewasa. Ya.
Jangan ngomong gini loh. Saya pernah kan cerita ada seorang ibu yang suaminya dipanggil Tuhan, maksud saya. Wah, emang dia menindas istrinya luar biasa. Setelah itu istrinya baru efektif untuk Tuhan. Kasus ini juga belum tentu seperti itu, belum tentu. Tapi analisa kita kayaknya begitu. Tapi jangan terus berkata begini sama suami, Pi, Papi mau mati nggak? Kadang-kadang anak istri melayani dilarang, ke gereja dihambat. Itu bukan sesuatu yang buruk loh. Bukan sesuatu yang buruk. Kita nggak boleh ke gereja, nggak boleh melayani. Gimana sih Pak? Itu sebenarnya buat Anda sabar. Ya udah, kalau nggak boleh pergi tiap hari, pergi saat-saat tertentu saja. Betul nggak? Atau nanti pas giliran acara seminar, pas dia keluar kota emang Tuhan atur. Ngerti nggak? Tapi kalau di dalam kota ada, ya udah, enak aja. Pak, suami saya ngajak saya ke gereja dia begitu Pak, nggak apa-apa, ikut saja. Sorenya baru ke Sunday Bible Teaching, gampang kok. Nggak boleh Pak hari Minggu, nggak usah hari Minggu, hari Selasa saja. Selasa pun dilarang dengerin CD-nya, boleh nggak? Many ways, betul, banyak jalan. Jadi jangan saudara langsung, waduh ini celaka ini, enggak. Itu proses. Coba bagian mana dalam hidupmu yang dibentuk Tuhan, diperbaiki Tuhan lewat masalah itu, ya. Nah, kalau sudah tidak punya masalah, ada kan ibu-ibu yang nggak punya masalah, berarti harus sudah mulai mencari masalah. Oke? Kalau enggak, you akan bermasalah loh. Masalah orang. Banyak ibu-ibu yang putus asa, bisa enggak benar, bisa masuk neraka. Kita yang topang mereka. Dibutuhkan ibu-ibu yang dewasa rohani seperti ini. Jadi konselor yang mulutnya enggak bocor. Betul enggak? Begitu. Yang menopang orang lain dengan rendah hati. Bukan karena cari duit. Ini cari. Nah, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Anda pasti dibiayai Tuhan, difasilitasi Tuhan, percaya saudaraku. Anda nggak perlu punya masalah lagi setelah itu, sebab masalah-masalah itu akan mengganggu pelayanan saudara.